dapat terselenggara acara webinar ini. Terima kasih juga untuk Bapak Ibu Ananda yang sudah meluangkan waktunya untuk dapat hadir di acara webinar ini. Ya maaf cas laptopnya Cak. Masa depan yang eksis. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan kepada teman-teman hadirin. Nama saya Diana Mustika Sari sebagai host dari VCT Batch 8 Grup 6, dan ada moderator kita Bu Ike Yuniawati SPD dari VCT Batch 8 Grup 1, dan presenter kita Bu Juju Juria SSI dari VCT Batch 8 Grup 1. Untuk Bu Juju dan Bu Ike ini adalah guru di SMA Plus PGRI Cibinong. Bu Ike Yuniawati mengajar bahasa Inggris dan Bu Juju mengajar kimia, dan beliau ini adalah dulu guru SMA saya, guru bahasa Inggris dan guru kimia saya dulu saat SMA. Untuk acara selanjutnya, waktu dan tempat saya persilakan untuk Bu Ike Yuniawati sebagai moderator. Silakan Bu Ike. Baik, terima kasih Bu Diana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Bapak Ibu dan Ananda yang sudah bergabung pada webinar kesempatan kali ini. Terima kasih juga untuk Ibu Sugiyarti dan Bapak Doni selaku instruktur. Alhamdulillah pada sore hari ini kita bisa bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini webinar akan disampaikan oleh Ibu Juju Juria dengan tema 8 kecakapan hidup demi masa depan yang epik. Sekilas saya perkenalkan tentang beliau. Ibu Juju Juria, beliau lahir di Ciamis tanggal 7 Mei tahun 1978, dan beliau adalah alumni dari Institut Pertanian Bogor S1 Kimia. Beliau tinggal di Jalan Golf Cibinong dan sudah memiliki 1 putra dan 3 putri. Saat ini aktivitas beliau adalah sebagai pengajar di SMA Plus PGRI Cibinong dan juga sebagai ustazah mengisi kajian-kajian keagamaan. Baik, kita mulai saja. Kepada Ibu Juju Juria dipersilahkan. Terima kasih Mamika atas kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sebelum mulai menyampaikan materi ini, saya sampaikan materi ini karena ini mengupas dari buku yang dikarang oleh Pak Yodia Antariksa tentang 8 kecakapan hidup ya demi masa depan yang epik. Ya, saya share PPT-nya ya. Waalaikumsalam. Ya. Oke, ini ada 8 kecakapan hidup ya yang harus dimiliki. Ini sebenarnya minimal ya, yang harus dimiliki supaya kita mendapatkan masa depan yang epik ya. Masa depan yang epik itu adalah masa depan yang memang bikin sesuatu itu hebat ya, atau yang memukau orang lain. Itu harus apa sih yang harus dimiliki? Ada 8 kecakapan. Yang pertama itu adalah self learning skill ya. Ini adalah sesuatu yang sangat krusial yang harus dimiliki oleh kita ya, apalagi karena masa depan kita sekarang ini ditentukan oleh yang sebelumnya gitu. Jadi yang pertama, apa sih self learning skill ini? Self learning skill ini merupakan kecakapan hidup untuk terus belajar secara mandiri demi mengembangkan diri secara optimal
Jadi ini adalah kecakapan apa saja yang harus dipelajari, ya. Kalau di dalam ilmu Islam itu dikenal tentang belajar sepanjang hayat. Jadi yang namanya belajar itu memang harus selama hidup, ya, dari mulai buayan sampai ke liang lahat, ya. Seperti itu. Nah, dari mana kita belajar tentang kecakapan hidup itu? Bisa melalui berbagai instrumen, ya, atau perangkat, ya. Kalau zaman dulu ini kita belajar banyak dari buku, ya. Zaman saya SD, SMP, SMA itu belum ada yang namanya internet. Jadi belajarnya harus banyak pakai buku, banyak berkunjung ke perpustakaan atau beli buku gitu, ya. Tapi berbeda dengan zaman sekarang, kita bisa banyak belajar melalui YouTube atau Google gitu kan. Banyaknya kan seperti itu. Nah, kenapa sih kita harus banyak belajar? Karena dengan banyak belajar, ini skill atau keahlian kita itu akan menjadi berkembang atau tumbuh, ya. Itu. Kenapa? Ya. Karena dengan keahlian kita yang tumbuh atau banyak, maka ini akan mempengaruhi nanti kesuksesan kita di masa yang akan datang, ya, baik sukses dunia maupun akhirat. Maka kalau kita ingin sukses di dunia, ya harus belajar ilmu dunia sebanyak-banyaknya. Dan kalau mau sukses di akhirat, maka ya harus belajar sebanyak-banyaknya ilmu akhirat. Ya, ada hadis yang menyatakan man arada dunya fa'alaihi bil ilmi wa man arada akhirah fa'alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa'alaihi bi ilmi. Jadi keduanya harus kita raih kalau kita mau sukses dunia dan akhirat. Dan kecakapan ini wajib, terutama bagi seorang muslim, wajib dimiliki baik ilmu dunia maupun akhirat. Tidak boleh membedakan antara ilmu dunia dan akhirat, ya. Karena kalau kita miskin ilmu dunia, nanti kaum muslimin kita akan terjajah atau terinjak oleh yang lain gitu. Tapi kalau ilmu agama kita kurang, minim, maka kita akan terjerumus di dalam jalan dosa seperti itu. Nah, dengan skill tumbuh tersebut nanti nasib dan level kemampuan nanti kita akan meningkat. Ada helikopter, bro. Sebentar. Mama pengen Sebentar. Bi, tolong napa Bi, Imam Bi. Sebentar ya. Ya, seperti itu. Kemudian yang kedua, kemampuan atau kecakapan yang harus dimiliki, ya. Yang kedua itu adalah grit and resiliency skill. Nah, artinya adalah kegigihan, keuletan, dan daya juang seseorang untuk terus melakukan action demi terwujudnya impian hidup yang telah diangankan. Jadi ketika kita sudah punya keinginan atau cita-cita, maka keinginan tersebut kita harus buat perencanaan dulu apa yang harus dilaksanakan untuk menempuh keinginan tersebut, ya. Yang langkah pertama tentunya kita harus cari ilmunya, ya. Kalau kita misalkan ingin jadi guru yang baik atau yang sukses dan akhirat masuk surga, maka harus cari ilmunya. Langkah apa yang harus kita lakukan untuk mencapai hal itu semuanya. Nah, ketika sudah tahu, maka harus gigih dan ulet dalam melaksanakan seluruh apa yang sudah kita ketahui, ya. Kemudian apa kunci dari grit and resiliency skill ini? Yang pertama, tumbuhkan otot grit dengan grit exercise. Nah, jadi harus ditumbuhkan grit itu dengan senantiasa melakukan percobaan, ya. Misalnya ketika kita belum biasa melakukan sholat 5 waktu misalnya, maka mungkin kita harus dibiasakan mencoba dulu, mungkin sholat subuh dulu atau sholat zuhur dulu. Kemudian ketika kita sudah biasa melaksanakan sholat 5 waktu, pengen melaksanakan baca Quran misalnya sehari minimal 2 ayat, ya. Jadi dicoba dulu 2 ayat selama sebulan.
Nah, kalau sudah terbiasa, hal yang kecil saja sudah terbiasa, nanti akan kita naikkan ke level yang lebih besar. Atau biasa yang nggak biasa baca buku misalnya, dibiasakan baca buku sedikit dulu, lama-lama akan terbiasa. Seperti itu. Kemudian grit and resiliency skill ini bisa ditumbuhkan dengan menumbuhkan growth mindset. Jadi menumbuhkan pola pikirnya juga harus ditumbuhkan, ya. Dan kita juga harus fokus pada apa yang harus kita raih nantinya. Kemudian cerdik menghindari emosi negatif. Nah, ini yang kadang agak susah ya, terutama bagi kita ibu-ibu dengan berbagai profesi yang kita miliki, ya. Selain sebagai ibu, kita juga sebagai guru misalkan, atau sebagai yang lainnya. Ya. Kemudian kedua, dari jebakan smartphone addiction. Nah, ini kan smartphone ini bikin kita banyak ketagihan ya. Nah, terutama buka smartphone yang berupa online shop misalnya bagi yang senang belanja. Ya, banyak waktu itu dihabiskan untuk scroll HP biasanya. Ya, kemudian kecakapan yang harus dimiliki yang ketiga adalah creative problem solving skill. Ya. Ini adalah kecakapan untuk menemukan solusi atas sebuah problem yang kita hadapi secara kreatif dan aplikatif. Nah, bekalnya untuk creative problem solving ini adalah yang tadi 2 poin yang pertama, yaitu self learning skill dan grit resiliency skill, ya. Itu. Jadi kalau kita sudah punya pemahaman atau ilmu, maka untuk menyelesaikan solusi juga pasti akan lebih mudah. Nah, tapi yang terbaik ketika menyelesaikan setiap permasalahan kita, yang terbaik adalah dengan pola pikir yang mustanir atau cemerlang. Ya, bukan hanya mendalam kalau cemerlang itu, tapi mustanir, cemerlang. Jadi senantiasa mengkaitkan setiap permasalahan yang kita hadapi dengan problem yang kita ada di dunia dengan kehidupan nanti setelah di akhirat. Ya. Nah, langkahnya yang pertama, ketika kita mempunyai permasalahan, untuk menyelesaikannya, yang pertama analisis dulu akar masalahnya apa. Kemudian rumuskan solusi yang kreatifnya harusnya seperti apa, ya. Kemudian implementasi. Nah, ini yang penting, implementasikan rencana solusinya. Jangan hanya dirumuskan saja tanpa diimplementasikan. Jangan omdo atau teori doang gitu ya. Gitu. Kemudian yang keempat itu adalah kecakapan personal productivity skill. Itu adalah kecakapan untuk menjalankan beragam teknik dan strategi agar diri kita mampu menjadi insan yang super produktif. Ya, ini. Ya, yang harus dijalankan adalah fokus. Nah, untuk memiliki kecakapan ini, kita harus fokus. Jadi ketika kita menjadi guru misalnya, ketika ada tugas, misalkan harus bikin soal, nah sesegera mungkin, jangan menunda-nunda pekerjaan. Kalau ingin jadi ibu rumah tangga yang baik, maka harus fokus juga bagaimana untuk mencari ilmu tentang ibu rumah tangga yang baik, seperti apa kemudian, dan harus dilakukan. Ya. Jangan menunda-nunda. Kemudian cakap mengelola waktu dan tugas. Jadi harus pintar juga dalam mengelola waktu dan tugas. Jadi tidak menghabiskan waktu untuk yang tidak produktif. Ya, seperti scroll HP ya. Biasa pulang kerja bukannya menyelesaikan tugas, tapi banyak santainya. Nah, kemudian cakap mengelola energi. Ya, energi tidak dihabiskan untuk sesuatu yang sia-sia. Ya, karena di dunia ini kan bukan untuk leha-leha, tapi untuk bekerja mencari pahala untuk di akhirat. Terutama itu. Ya, kalau kita nanti ingin sukses dunia, ya harus produktif untuk mencari kehidupan dunia. Dan jangan lupa akhirat. Kemudian, management skill untuk yang kelima. Itu adalah kecakapan untuk menjalankan proses manajemen pikiran yang optimal.
Nah, yang harus dilakukan yang pertama adalah berpikir positif. Ya. Kemudian optimis, yakin kalau saya tuh bisa. Saya punya anak banyak, yakin Allah mengamanahi saya, pasti bisa. Nah, itu berarti harus optimis, berpikiran positif. Nah, kenapa? Karena what you think is what you get. Gitu. Tapi jangan lupa proses harus dijalankan. Kemudian kecakapan yang keenam itu adalah professional manner. Itu adalah kecakapan untuk menunjukkan tata cara dan etika kerja secara profesional, atau bagaimana kita menampilkan diri secara profesional saat berinteraksi dengan orang lain atau saat kerja. Nah, ini jadi dalam dunia kerja juga kita harus profesional. Ya. Nah, apa yang menjadi kunci dari professional manner ini di dunia kerja ya? Yang pertama, kita harus santun baik terhadap atasan, baik terhadap rekan kerja, atau kalau kita sebagai guru ya kita juga terhadap anak didik juga harus santun juga, karena itu menjadi ilmu juga, contoh ya. Kemudian on time, ini budaya. Jadi ini adalah kebiasaan yang harus dibudayakan. On time, tepat waktu. Kemudian tanggung jawab, ketika diamanahi sesuatu ya kita harus bertanggung jawab terhadap apa yang dibebankan terhadap kita. Apapun itu, baik sebagai guru, baik sebagai orang tua atau sebagai anak. Ya. Itu juga harus bertanggung jawab, karena setiap apa yang kita bebankan dari Allah itu akan dimintai pertanggungjawaban. Kemudian nih, professional manner ini tidak main HP saat bekerja. Ini biasanya di kantor ya harus seperti ini. Kalau kita sekarang ngajar ya kadang ya harus sering juga lihat HP, karena ada beberapa informasi di HP misalnya, tapi catatan yang dibuka itu adalah sesuatu yang berkaitan dengan pekerjaan kita, bukan yang lain ya. Kemudian professional manner yang berikutnya tidak mudah mengeluhkan pekerjaan. Ini ketika dikasih amanah, ya kok berat, belum apa-apa udah, ya kok begini. Nah, itu bukan profesional kalau seperti itu. Kemudian tidak mudah menyalahkan orang lain. Ketika ada salah, nyalahin orang lain. Itu bukan orang yang profesional. Kemudian harus yakin bahwasannya kita dapat menyelesaikan pekerjaan kita. Maka ketika kita yakin bisa menyelesaikan pekerjaan, pasti akan dikerjakan. Tapi kalau dari awal aja udah nggak yakin nggak bakalan dikerjain, atau bisa jadi ditunda-tunda. Kemudian yang terakhir jujur dan amanah. Nah, ini yang lebih utama. Kalau kita jujur, amanah, semuanya akan dikerjakan. Ya. Kemudian kecakapan yang ketujuh itu adalah digital literacy skill. Itu adalah kecakapan dalam memanfaatkan teknologi digital untuk membantu kita meraih sukses sekaligus memberikan manfaat bagi sesama. Ini jadi kita juga harus pintar dalam memanfaatkan teknologi ya. Jadi tidak berlama-lama buka status orang, tapi justru kita harus berlama-lama nyari informasi yang bermanfaat atau bikin status yang memang bermanfaat juga untuk orang lain. Itulah digital literacy skill. Nah, kemudian yang ke-8 itu adalah money management skill. Ya. Ketika kita untuk money management skill ini adalah kecakapan untuk mendapatkan, mengelola, menginvestasikan dan membelanjakan uang secara cerdas dan bijak dan produktif tentunya. Maka kalau kita ingin menjadi orang kaya raya di dunia, harus cari cara mendapatkan uang itu dengan cerdas, bijaksana, dan berkah. Tentunya harus dijalankan dengan cara yang diperbolehkan oleh syariat ya. Jadi pekerjaan apa saja yang diperbolehkan itu yang harus dicari, karena harta itu yang akan dimintai pertanggungjawaban ada 3 ya. Dari mana ya, ada 2 ya. Kalau harta itu dari mana dan untuk apa. Jadi ketika kita sudah ingin mendapatkan uang, maka harus dicari dulu ilmunya ya. Apa saja yang diperbolehkan oleh Allah untuk mendapatkan rezeki? Apakah boleh misalnya
Bu Diana butuh uang, saya pinjemin biar saya dapat lebihan, saya ribain gitu. Apakah boleh kayak gitu? Ya nggak boleh, berarti itu tidak boleh diambil ya. Sementara sekarang kan banyak ya kasus kayak gitu ya. Bilangnya nolong tapi haram sebenarnya, riba ya. Itu tidak boleh. Kemudian ketika sudah mendapatkan uang, maka belanjakan uang itu secara bijak dan cerdas dan produktif, harusnya gitu. Jadi kalau kita sudah punya mobil satu, sebenarnya satu mobil cukup. Nggak, kalau yang cerdas itu ya cukup satu, nggak nambah lagi karena nggak produktif, nggak ada manfaatnya juga nambah mobil gitu kan. Atau beli tas banyak nih, biasanya kalau ibu-ibu yang demen tas kan beli kesukaan, beli tas atau beli jam, ya ngumpul-ngumpul aja, itu sebenarnya kan nggak cerdas ya. Dan yang lebih baik itu adalah untuk investasi jangka panjang tentunya ya, bisa dengan beli tanah atau rumah, atau dengan menginvestasikan, membentuk syirkah misalnya. Ada teman yang ingin usaha nggak punya modal, ya syirkah gitu ya. Nah itu saja 8 kecakapan yang harus dimiliki. Terima kasih atas segala perhatiannya. Saya kembalikan kepada Bu Memike, silahkan. pada narasumber kita atau juga menulis di kolom chat, itu dipersilakan. Silakan Bapak Ibu atau Ananda yang ingin bertanya, karena materinya cukup menjadi refleksi untuk diri kita sendiri ya, mana yang belum kita laksanakan, mana yang belum kita kuasai sebetulnya skillnya. Betul Bu Diana? Iya, betul, Monica. Silakan Bapak Ibu atau Ananda yang memiliki pertanyaan. Bisa langsung bertanya atau dari Ibu Yanti, atau dia memberikan tanggapan, menyampaikan pengalaman dalam mempelajari kecakapan hidup ini, karena ini sebetulnya sangat bermanfaat untuk kehidupan kita sendiri ya. Silakan Bapak Ibu. Ibu Yanti mungkin ada yang ingin ditanyakan? Belum, dilanjutkan dulu aja. Dilanjut saja Ibu. Tapi satu yang paling utama, bagaimana cara membuka mindset ketika orang-orang itu sudah berada di zona nyaman. Sehingga untuk istilah zaman sekarang kan mager, biar magernya itu hilang. Mungkin itu saja sambil menunggu yang lain bertanya. Terima kasih. Selain pertanyaan, mungkin ada Bapak Ibu yang ingin memberikan tanggapan atau memberikan pengalaman tentang menguasai kecakapan hidup ini. Ya. Taruh apa aja, Emi lagi ini TI kamu mah. Udah kasih imam aja. Atau Bapak Ibu mengingatkan kembali untuk mengikat di kolom chat, silahkan mengisi presensi jika belum. Jadi sendiri saya ingin menanyakan kembali, yang paling penting dari 8 ini yang mana sih Bu, sebetulnya? Yang paling penting itu adalah yang pertama. Sama. Ya, yang paling penting itu adalah self learning skill. Karena sikap seseorang itu pasti tergantung dari pemikirannya. Ya. Ketika misalnya saya berpikir, buat apa sih saya
belajar masak misalnya, kan ada ada GoFood misalnya. Ya enggak. Maka saya nggak akan belajar masak gitu. Tapi ketika misalnya saya berpikir saya harus belajar masak nih, kenapa? Karena misalkan masa pandemi sekarang itu ya nggak jamin juga gitu kan, nanti ntar pengantarnya ntar kena apa, maka otomatis kan termotivasi kan untuk belajar gitu kan, belajar masak. Oke, ada pertanyaan dari Pak Doni? Ya, Ibu Cucu, ini ada pertanyaan di kolom chat dari Pak Doni. Bagaimana menanamkan kecakapan hidup kepada anak-anak yang saat ini sangat tergantung terhadap gadget? Ya, ini yang langkah yang pertama mungkin kita harus pahamkan juga ya tentang manfaat, sisi baik dan sisi buruk dari gadget. Nah, kemudian yang kedua, dibatasi juga penggunaan gadget, atau kita berikan kesenangan yang selain dari gadget. Misalnya kalau anak saya yang kecil nih, saya berikan misalkan Lego itu kan memang untuk membuatnya aja butuh waktu yang lama kan. Ya, maka supaya dia tidak asik main HP, berikanlah perangkat mainan yang memang butuh waktu lama juga untuk membuatnya gitu, yang menguras waktu juga tentunya. Jadi kita lihat juga kalau anak itu kesukaannya apa. Kemudian misalnya kita juga harus mengenal juga karakter anak. Kalau memang anak itu misalkan kayak anak saya misalnya, anak saya yang kedua hobi masak, maka dia googlingnya juga pasti kan masak, masih literasi digitalnya masih ada tentang masak. Intinya kita pantau, gadget pun tidak boleh gadget yang nggak ada faedahnya gitu. Atau misalnya anak saya yang pertama dia suka berkreasi, dia senang bikin bunga, maka ya pasti dia memanfaatkan gadget itu untuk memang mencari ilmu tentang yang ada kaitannya dengan kesukaan dia, atau mencari di jaring gitu, seperti itu. Jadi digital itu, gadget itu bisa dimanfaatkan atau justru bisa juga merugikan, tergantung penggunanya. Nah, itu yang harus kita tanamkan. Kalau tidak ada manfaatnya, gadgetnya ya kita tarik. Harus seperti itu, harus tegas juga sebagai orang tua gitu. Jadi kalau sekarang saat pembelajaran yang kita kasih gadget, tapi ketika di luar jam pelajaran sekolah ya kita ambil, kalau memang anak itu susah untuk dikontrol. Seperti itu. Bagaimana Bapak? Atau ada yang lain yang mau menambahkan, silahkan. Bapak Ibu ada yang, atau Ananda ada yang ingin bertanya lagi atau mau menambahkan? Bertanya, Bu. Silakan Bu Gianti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Biju, dengan semua anak dan ibu-ibu, bapak-bapak yang lainnya. Pertanyaannya, indikasi bahwa seseorang itu bisa menyelesaikan masalah dengan pemikiran yang cemerlang itu seperti apa? Terus misalnya, dan kita tahu bahwa ini kita udah punya pemikiran yang mustanir, nah itu seperti apa, Bu? Terima kasih. Oke. Untuk saya jawab ya, Mbak Mika. Dari mana kita tahu bahwasannya seseorang itu menjawab setiap permasalahan itu dengan cemerlang atau mustanir? Itu ketika menyelesaikan setiap permasalahan, orang itu senantiasa dikaitkan antara penyelesaian yang jangka di dunia, selamat ya, berhasil, tapi akhirat juga sukses gitu. Itu orang yang menyelesaikan setiap permasalahan itu dengan cemerlang, cerdas, dan mustanir tentunya. Jadi bukan hanya mendalam ya, tapi ya emang kalau bagi seorang yang ingin akhirat selamat ya harus cemerlang. Ya, untuk menyelesaikan permasalahan, tidak dangkal. Jadi tidak ketika punya uang, kalau orang yang dangkal ya udah minta-minta gitu. Nggak begitu. Ya. Ada pertanyaan lagi di chat ya? Ada Dari Bapak Asep Ajat Sudrajat, tipe life skill apakah
yang bisa diterapkan untuk anak usia dini? Dari ke-8 itu Bu, mana yang bisa mulai kita terapkan untuk anak-anak usia dini itu? Kalau yang usia dini tentu saja yang pertama itu adalah self learning skill-nya. Jadi tanamkan akidahnya sebagai pondasi awal, tujuan hidupnya untuk apa. Itu dulu ya. Karena kalau dia itu tujuan hidupnya udah jelas, nanti pasti untuk melangkah ke program berikutnya lebih gampang. Pembiasaannya bisa diterapkan kalau dia memang sudah paham. Ya. Kalau dulu Rasulullah yang harus diterapkan pertama itu adalah akidahnya. Ya. Baru nanti yang lainnya. Kalau dini itu akidah. Ya bisa dari hafalan disampaikan itu maknanya. Ya. Oke, untuk anak SMA, tantangan life skill yang paling diutamakan, ya, sebenarnya yang paling utama itu yang tadi, yang pertama. Jadi urutannya itu, yang pertama itu adalah self learning skillnya dulu, ya. Maka anak memang harus benar-benar tahu motif hidupnya itu mau jadi apa, ya. Jadi harus tahu goalnya dia tuh pengen jadi apa gitu. Kemudian kita sampaikan kalau untuk goal itu ilmu apa yang harus dimiliki, kebiasaan apa yang harus dilakukan. Nah itu, dan kebiasaan itu harus dirintis dari sejak dini. Nggak bisa sudah kuliah baru dirintis. Kalau orang sukses itu pasti harus dibiasakan dari kecil, seperti itu ya. Kebiasaan sejak dini ya Bu, Ya. tidak tiba-tiba besar baru belajar. Iya betul. Terima kasih Bu Cucu atas pertanyaan-pertanyaannya dan atas jawaban-jawabannya. Karena waktu jualan kita dan terbatas, terima kasih juga, alhamdulillah. Jika Bapak Ibu ada masih ingin bertanya, bisa langsung menghubungi narahubung kami Ibu Cucu Ria dengan nomor telepon yang sudah tertera pada layar. Alhamdulillah rangkaian webinar hari ini dapat terlaksana dengan baik. Terima kasih kepada Bapak Doni Nugroho, kepada Ibu Sudarti, Bapak Ibu peserta dan Ananda juga, dan mohon masukan dari Bapak Doni atau Ibu Sudarti pada pelaksanaan webinar kali ini. Bapak Doni atau Ibu Sudarti. Baik, mohon arahannya. Mungkin diselesaikan dulu aja, baru nanti refleksi. Ini kan baru moderator. Nanti moderator menyerahkan ke host setelah udah ditutup semua, baru refleksi ya sayang. Oke, baik Ibu. Baik, dan demikianlah pertemuan webinar kali ini. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu dan Anda. Untuk berikutnya saya kembalikan lagi kepada host Ibu Diana. Oke, terima kasih Menika. Terima kasih kepada Bapak Ibu Ananda yang sudah hadir meluangkan waktunya untuk mengikuti acara webinar ini. Semoga paparan materinya bermanfaat untuk Bapak Ibu dan Ananda. Dan terima kasih kepada Ibu Instruktur, ada Bu Sugiarti NPD, Bu Yeti NPD, dan Pak Doni Nugroho yang SPD yang sudah bersedia hadir. Terima kasih banyak atas arahan dan bimbingannya sehingga webinar ini dapat berjalan sampai dengan selesai dengan lancar. Untuk acara webinar kali ini kita akhiri dengan bacaan hamdalah ya Bapak Ibu. Alhamdulillah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo? Ya. Halo? Ya, baik. Ya. Untuk refleksi dari saya dulu ya, nanti mohon pertanyaannya Pak Doni. Untuk kegiatannya alhamdulillah berjalan dengan baik. Presenter Bu Cucu juga sudah dengan baik memberikan materinya, santai tapi menguasai. Jadi para peserta juga antusias untuk bertanya seperti itu. Jadi untuk Bu Cucu mantap sekali gitu. Selanjutnya Bu Ike juga sama, alhamdulillah semuanya
sukses Bu Diana dari grup 86D1. Ini berarti sounding ke 86 yang Pak Doni ya, tidak apa-apa kita berkolaborasi. Jadi jauh di mata dekat di hati, kan kita sedang bersua di udara. Untuk presensi sudah sesuai dengan yang diinformasikan dari pusat, jadi sudah bagus. Selanjutnya tetap semangat untuk menyelesaikan 2 presenter, 2 host, dan 2 moderator, dan kalau bisa ikut juga pada saat ada yang memberikan presenter ikut juga seperti itu. Akhir kata, membeli lilin untuk ditiup, beli juga korek yang baik. 8 kecakapan untuk hidup, masa depan jadi epic. Terima kasih Bu Sustiarti. Terima kasih. Makin cepat, makin bagus, tidak bertele-tele. Pantunnya hebat. Tetap jaga imun, jaga jarak, dan semoga kita bisa melewati masa pandemi ini dengan sebaik-baiknya. Amin. Dengan manajemen waktu untuk kita meningkatkan life skill, atau disebut juga dengan personal branding. Itu yang saya setuju. Terima kasih Bu Cucu atas Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin dari Bapak Joni ada arahan lain? Kita masih punya kurang dari 1 menit ini meetingnya. Ya, kalau saya cukup bagus tadi presentasinya Bu Juju, lancar, alhamdulillah nggak ada kendala jaringan. Cuma tadi sekalian saya yang Bu Ike tadi belum saya dapat tadi mungkin lain kali ini yang Bu Ike ya Bu Juju. Ya. PowerPoint Maaf itu Pak, tadi jaringannya saya tiba-tiba terputus. Iya, itu maksudnya closing statement disampaikan dititipkan gitu ke moderator atau host, kemudian itu juga presentasi juga dititipkan, jadi ada Cadangan. 3 orang yang Habis manten. Beres. Dah, tugas 1, tugas 2 tugas beres. Saya menunggu 4 lagi.